merokok jadi merokok. Nah ini punya implikasi besar ke kebijakan. Misalnya kita tahu kebijakan mengurangi rokok itu dengan insentif aja harganya naik, gitu kan, dengan asumsi keputusan merokok itu adalah keputusan individu. Jadi kalau dia mahal, asumsinya dia nggak mau keluar. Tapi ternyata mungkin merokok itu bukan keputusan individu, mungkin merokok itu keputusan sosial. Contohnya di New York, beberapa tahun yang lalu, merokok itu sempat dilarang di mana-mana termasuk di bar. Di bar itu nggak boleh merokok, orang boleh mabuk tapi ngerokok nggak boleh, harus keluar. Nah, pertama orang bingung kan, masa di bar nggak boleh merokok? Tapi kata wali kota Bloomberg, pokoknya nggak boleh. Ya udah nggak boleh. Yang terjadi, tapi ternyata orang senang. Karena ya saya senang ke bar, tapi selama ini emang males banyak asap rokok. Nah sekarang jadi nggak ada, jadi ternyata saya menjadi sukses dalam kasus ini. Karena ternyata orang memang nggak mau merokok, orang pengennya ngumpul-ngumpul aja, ngobrol. Ya kalau orang marah sambil minum-minum gitu ya. Tapi poinnya begitu, jadi sangat mungkin merokok itu pengaruh sosial, bukan keputusan individu. Dan ada beberapa aspek lain yang berhubungan dengan kesehatan, misalnya happiness, bahkan obesitas, kegemukan itu bisa menular juga ternyata. Itu datanya ada dari itu tentu studi awal ya belum gitu. Tapi ada beberapa hal yang kita anggap tidak menular, tapi ternyata menular dan berhubungan dengan kesehatan. Merokok, obesitas, kesepian. Jadi kalau kita sepi, itu cenderung menular juga. Orang-orang di sekitar kita jadi merasa kesepian juga. Entah kita nggak ngerti kenapa, tapi data menunjukkan itu. Jadi bisa terjadi. Jadi begitu. Selalu selanjutnya soal konformitas. Prediksi dengan derajat konformitas ya, tentu ini pertanyaan empiris yang harus dijawab ya. Yang saya sendiri belum melakukan studinya, tapi kurang lebihnya begini. Memang misalnya internet, contohnya internet kan idenya membebaskan individu bisa ekspresif masing-masing, ya betul, ada betulnya. Tapi ternyata yang terjadi sebetulnya ya namanya juga manusia, mereka cenderung misalnya mengelompok lagi sesuai dengan ya interestnya masing-masing. Jadi poinnya apa? Jadi ya tetap dorongan itu tetap ada dan malah digunakan sebagai konformitas ini digunakan dalam membangun situs website untuk membangun trust. Contohnya kan salah satu halangan bisnis internet itu gimana membangun trust. Kita nggak ketemu orangnya, kan gimana caranya. Nah mungkin kita bisa manfaatkan teknologinya, saya nggak tahu apa, mungkin nggak gampang. Tapi intinya berusaha mengindus konformitas ini dalam suatu siklus berbisnis atau apa. Jadi saya pikir itu selalu, jadi konformitas selalu ada, dan malah mungkin kita bisa cari gimana cara memanipulasi konformitas itu. Gitu. Ini saya kira masih ada satu termin lagi sih, kita belum jam 4. Ini saya mau dengar juga dari pertanyaan dari mahasiswa atau mahasiswi barangkali ya, karena salah satu keahlian Robi adalah search ya, barangkali bagaimana mencari pacar yang benar gitu, gimana caranya. Nggak ada pertanyaan dari tadi, serius semua nih pertanyaannya, coba. Ada satu ya, bentar Mbak. Satu lagi, satu lagi. Oke, sana ya, silakan Mbak. Selamat sore Mas Robi. Nama saya Sauma, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saya mau bertanya, bagaimana suatu kelompok komunitas yang sifatnya minoritas dan tidak diakui oleh suatu masyarakat dapat mempertahankan eksistensinya di suatu masyarakat, dan bagaimana cara mereka dapat mengembangkan organisasinya. Kaum minoritas ini sendiri maksudnya yang selalu diberikan prasangka buruk oleh masyarakat yang ada di sekitar mereka. Terima kasih. Belum keluar juga nih ya pertanyaannya ya. Ya, terima kasih. Selamat sore, nama saya Wanda, mahasiswa Fakultas Psikologi UI. Gini Mas Robi, saya tertarik dengan tadi masalah
kualitas yang tidak juga menentukan sukses. Kalau tadi kita lihat menarik bahwa mungkin bukan kualitas musik yang dilihat, tapi seberapa banyak dia di-download. Nah, pertanyaan saya, menurut Mas Robi, dilihat dari teori jaring sosial ini, bagaimana ketika orang memang memiliki kualitas yang baik, atau misalnya grup band tertentu, atau misalnya artis tertentu yang memang memiliki kualitas baik dalam bidangnya, bisa diakui atau diapresiasi oleh orang-orang gitu, tanpa mungkin dilihat dari teori Mas Robi. Tadi kan kita lihat kalau dari yang penelitian yang tentang musik atau misalnya apa, dilihat bahwa yang di-download lebih banyak itu yang lebih banyak di-download juga oleh orang lain. Nah, buat orang yang memang dia memiliki kualitas musik atau misalnya kualitas pribadi yang baik, biar kualitasnya diapresiasi itu bagaimana? Terima kasih. Ini tadi yang saya harapkan keluar juga akhirnya. Kalau saya keren gimana caranya gitu ya? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Molly dari Klinis Anak Psikologi UI. Baru-baru ini, ya kurang lebih seminggu yang lalu, saya baru tahu ada istilah namanya memetika. Memetika yang itu ya sangat berpengaruh lah secara sosial gitu. Nah, saya ingin tahu aja gitu, ada dari teorinya Mas Robi itu ada bisa melihat sesuatu nggak tentang memetika itu sendiri gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya juga, Anda mau tanya ya tadi ya? Ya, silakan terakhir. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Taufan, mahasiswa psikologi UI angkatan 2006, ingin menanyakan sebenarnya baik di Facebook maupun di Twitter dan jaringan sosial yang lainnya tuh sekarang marak dengan fenomena alay. Nah, itu saya mewakili beberapa atau teman-teman lain juga Beberapa alay ya? mempertanyakan fenomena ini karena sebelumnya ini bermula hanya di Friendster gitu, karena Friendster dia yang pertama kali dipapari oleh fenomena alay ini, kemudian merambah ke Facebook. Nah, orang-orang di Facebook merasa di Twitter dulu, Facebook dulu, bingung saya. Jadi intinya baik Friendster, Facebook, Twitter maupun yang terakhir itu Blur, mereka tuh dari satu jaringan sosial ke jaringan sosial lain, mereka membutuhkan suatu eksklusivitas gitu. Nah, pertanyaan saya, mengapa ini bisa terjadi terkait dengan tadi new generation of search engine gitu? Apakah karena mereka menggoogling atau meng-search, teman gue sekarang di mana aja ya? Oh, sekarang yang lagi happening tuh social network seperti apa? Dan kebanyakan dari mereka juga yang merasa kok kayaknya social network yang saya gunakan sudah terlalu banyak digunakan oleh orang lain, sehingga bahasanya tuh yang mulai antara angka dan huruf dicampur, kemudian yang besar kecil dan sebagainya, kemudian pada akhirnya komunikasinya kembali lagi ke komunikasi privat gitu, di mana baik di Facebook, Twitter maupun Blur menggunakan, misalnya kalau di Twitter tuh direct message. Jadi mungkin timeline dia kosong dan tidak hanya mereka yang di lock atau unlock profil ya, tapi sebenarnya mereka bercakap-cakap gitu, seperti istilahnya SMS tapi lewat Twitter direct message, atau di Blur itu namanya private Blur. Jadi hanya antara mereka yang berkomunikasi saja secara tertentu gitu. Jadi intinya saya ingin meminta penjelasan Mas Robi terhadap fenomena tersebut bagaimana. Terima kasih. Baik, pertanyaan soal mengangkat kelompok minoritas dan promoting good guys lah, kurang lebihnya seperti itu. Saya gabung saja dalam arti bagaimana kita membuat kampanye sosial untuk mempromosikan suatu tujuan atau komoditas gitu, kurang lebih. Tapi ada pertanyaan $6 juta yang semua orang ingin tahu dan semua orang berusaha mencari. Tapi begini, bagaimana caranya ya singkatnya saya nggak tahu karena itu harus riset dulu. Tapi ada kurang lebih ada 2 framework yang bisa kita pakai untuk melihat ini. Pertama adalah kita ada satu teori namanya influencer teori.